Oke, sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung di kelas melalui Zoom ini, perlu saya sampaikan bahwa materi perkuliahan hari ini berkaitan dengan pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu. Pemilu ini merupakan bagian penting ya dari mata kuliah kita, khususnya di hukum tata negara. Karena memang selain secara teoritis, soal pemilu ini secara praktis memang menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama, karena memang pemilu ini adalah satu alat atau instrumen yang sangat menentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang sejak dari awal kemerdekaan didesain oleh para founding fathers sebagai negara yang kedaulatannya itu berada di tangan rakyat gitu. Jadi pemilik kedaulatan negara ini, Indonesia itu bukan dikuasai atau dimiliki oleh kelompok tertentu, golongan tertentu, atau orang tertentu gitu. Akan tetapi konsep kedaulatan rakyat ini kemudian mengandung arti dan makna bahwa negara Indonesia itu kedaulatannya ya, dimiliki atau berada di tangan rakyat itu sendiri. Nah, tentu konsep ini harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana konsep rakyat memiliki daulat, ya. Kemudian ketika kita hubungkan soal bagaimana negara ini kemudian dijalankan, karena tentu akan sulit ya ketika rakyat yang kita ambil contoh Indonesia ini jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu 300 jutaan ya, 300 juta penduduk Indonesia. Bagaimana mereka semua bisa menjalankan pemerintahan? Tentu harus ada mekanisme yang kompatibel untuk kemudian diimplementasikan dalam konteks negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Karena konsepnya memang kedaulatan rakyat itu kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau kita kenal dengan demokrasi. Definisi demokrasi itu kan pemerintahan rakyat ya, yang mungkin definisi paling famous, paling sering kita dengar, bahkan sejak SMA, itu kan definisinya yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ya, yaitu demokrasi is the government from, by, to the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus gimana penyelenggaraannya kalau pemerintahannya dari rakyat, yang melaksanakan rakyat, sementara rakyat kan jumlahnya banyak. Maka harus ada instrumen untuk kemudian mengkonversi kedaulatan rakyat itu menjadi sebuah kekuasaan pemerintahan yang duduk di dalam lembaga-lembaga kekuasaan pemerintahan, khususnya di lembaga eksekutif dan juga legislatif. Nah, kalau dulu di masa Yunani kuno, demokrasi atau pemerintahan rakyat itu masih kompatibel dilaksanakan secara langsung gitu. Artinya rakyat kemudian bisa berkumpul di satu tempat, kemudian bermusyawarah, memutuskan satu bersama, kemudian keputusan bersama itu dilaksanakan bersama-sama sebagai sebuah komitmen atau kontrak sosial. Saat itu memang jumlah warga negara atau jumlah populasi manusia dan juga lokasi masih memungkinkan untuk dilaksanakan demokrasi secara langsung. Tapi di era modern ini, di mana mengingat jumlah penduduk atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan ini jumlahnya sangat banyak. Kita ambil contoh saja di Indonesia itu 300 jutaan. Kemudian dengan luas wilayah yang sangat luas sekali, tentu akan sulit kemudian menerapkan sistem demokrasi langsung
yang semua warga negara berkumpul dalam satu tempat untuk memutuskan sesuatu dan kemudian disepakati dan dilaksanakan bersama. Oleh karena itu di demokrasi modern dikenal dengan model demokrasi yang kedua, yaitu demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Artinya dari sekian jumlah warga negara atau rakyat yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan terhadap negara itu, kemudian mereka menentukan pilihan-pilihan yang ditentukan dengan suara mayoritas atau suara terbanyak untuk kemudian ditetapkan menjadi wakil, ya, wakil yang nantinya diberikan tugas dan amanah tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan baik di dalam eksekutif maupun legislatif. Nah, mekanisme itu apa instrumennya? Instrumen yang sangat kompatibel dan sangat relevan untuk kemudian menjadikan suara masyarakat atau rakyat itu menjadi orang yang dipercaya untuk mewakili, maka instrumen itu, pemilu itulah yang kemudian sangat tepat dan kompatibel digunakan di dalam negara demokrasi untuk mengkonversi suara rakyat, ya, menjadi sebuah kursi di dalam lembaga pemerintahan untuk kemudian diduduki oleh wakil-wakil yang terpilih atas kehendak rakyat itu sendiri melalui mekanisme pemilu, yaitu tentu demokrasi berpegang pada suara mayoritas, di mana mereka yang memiliki suara atau dikehendaki paling banyak oleh rakyat, maka dia akan mendapatkan amanah atau mendapatkan tugas dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan ini, baik di dalam eksekutif maupun legislatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, pemilu itu merupakan satu keharusan di negara demokrasi. Negara demokratis tentu di dalamnya mengharuskan adanya sebuah pemilu sebagai mekanisme atau instrumen kedaulatan rakyat itu sendiri. Itulah pemilu di dalam sebuah negara demokrasi. Maka pemilu dapat didefinisikan berbagai macam, yaitu seperti yang ada di sini, ya, saya tampilkan di sini. Menurut Robert Dahl bahwa pemilu itu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Jadi di zaman modern, negara yang menganut sistem demokrasi tentu mengharuskan adanya sebuah mekanisme pemilu untuk menjadi sebuah instrumen menentukan siapa-siapa yang akan duduk di dalam jabatan pemerintahan, di lembaga kekuasaan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Pemilu itu dijadikan tolak ukur, ya, atau parameter apakah negara itu demokratis atau tidak. Nah, demokratis tidaknya suatu negara itu bisa juga dilihat dari penyelenggaraan pemilunya. Jika pemilunya berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan secara periodik, tentu negara itu bisa dikatakan negara yang demokratis. Meskipun tentu di dalam pelaksanaan pemilu itu tidak seideal yang dibayangkan. Dalam praktek di setiap negara, penyelenggaraan pemilu itu memiliki kelemahan masing-masing. Karena komponen penyelenggaraan pemilu atau electoral governance itu tentu dalam implementasinya akan ada banyak kendala, gitu, ya. Baik dimulai dari rule making. Jadi kalau menurut Mozaffar Sadler, electoral governance atau tata kelola penyelenggaraan pemilu itu paling tidak memuat 3 aspek. Yang pertama adalah rule making atau tahap membuat regulasi, aturan perundang-undangan. Yang kedua adalah rule implementation atau
implementasi dari aturan yang sudah dibuat itu. Kemudian yang ketiga ada rule adjudication atau proses adjudikasi penegakan dari aturan hukum yang sudah dibuat. Karena tentu pemilu sebagai sebuah mekanisme dan instrumen harus memiliki kerangka hukum yang clear, ya, yang berkepastian hukum, yang jelas, yang tidak multitafsir, mudah dipahami oleh semua peserta pemilu. Karena pemilu itu sebuah kompetisi, ya, sehingga aturan kompetisi itu kan harus jelas, harus clear di awal. Semua peserta harus memahami. Maka harus dibuat kerangka hukum dalam tahapan rule making itu oleh para pembuat undang-undang. Dalam bentuk undang-undang harus dibuat sejelas mungkin dan berkepastian hukum, tidak multitafsir. Nah, dalam praktek tentu itu juga mengalami berbagai macam kendala. Ada soal politik hukumnya, tetapi kalau nanti kita bahas itu akan sangat panjang. Yang kedua, rule implementation atau implementasi dari aturan atau penyelenggaraan pemilunya itu sendiri. Jadi dalam penyelenggaraan pemilunya, dalam implementasi aturan itu, kompetisi pemilu itu kemudian ada berbagai aspek juga di dalamnya yang mengatur soal pelaksanaan pemilu itu. Yang pertama terkait tentang sistem pemilu. Nah, sistem pemilu itu tentu juga akan mempengaruhi bagaimana penyelenggaraan pemilu di sebuah negara, karena sistem pemilu itu menjadi satu hal yang penting dan menentukan di dalam penyelenggaraan pemilu, ya. Apa sih sistem pemilu itu? Sistem pemilu itu ya mekanisme atau satu sistem untuk mengkonversi suara rakyat menjadi sebuah kursi di dalam lembaga pemerintahan. Artinya suara rakyat yang diperoleh dari pemungutan suara saat pemilu itu, bagaimana suara itu kemudian dikonversi menjadi sebuah kursi untuk diduduki para peserta pemilu untuk menentukan siapa pemenang, siapa yang lolos baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, secara umum secara umum, ya, di dunia ini sistem pemilu itu ada 3, ya. Yang pertama adalah sistem distrik atau mayoritas, ya, pluralitas. Kemudian yang kedua ada sistem proporsional, yang ketiga ada sistem campuran. Nah, ketiga sistem ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di Indonesia untuk pemilu DPR yaitu menggunakan sistem proporsional. Kalau di Amerika itu memang menggunakan sistem pluralitas mayoritas atau sistem distrik, ya. Nah, itu nanti dalam praktek akan memiliki perbedaan masing-masing dalam mekanismenya dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, sistem pemilu itu ditentukan dalam setiap negara dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan kompatibel nggak sistem pemilu ini diterapkan. Tapi lebih khusus nanti akan kita bahas, ya, mengenai sistem pemilu. Saya ingin lebih meng-highlight atau menekankan pemahaman mengenai pemilu itu secara umum terlebih dahulu sebelum nanti masuk kepada sistem pemilu dan proses adjudikasi dalam pemilu atau proses penegakan hukum pemilu. Karena di dalam pemilu itu tentu karena ada sebuah mekanisme aturan, maka tidak bisa dihindari adanya sebuah pelanggaran pelaksanaan. Pasti ada satu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga nanti harus ada mekanisme penyelesaian pelanggaran itu. Pelanggaran, sengketa, ya, itu nanti kita akan bahas secara khusus minggu depan. Nah, kembali soal pemilu, ya. Secara umum ini pemilu itu menurut Prof. Jimli, ya, secara sederhana tujuan dari pemilu adalah sebagai instrumen penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan daripada penyelenggaraan pemilu itu, kalau menurut Prof. Jimli, itu paling tidak ada 4 ini, ya. Yang pertama, untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Artinya, karena pemerintahan itu menggunakan sistem demokrasi, pemerintahannya berasal dari rakyat, maka untuk menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan, itu tentu harus melalui pemilihan. Nah, pemilihan itu harus
dilaksanakan secara tertib dan damai, jujur dan adil. Itulah kemudian fungsi pemilu ini untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan atau lembaga DPR. Karena kan harus ada lembaga perwakilan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan sebagai fungsi check and balance. Selanjutnya, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana saya jelaskan di awal ya, bahwa pemilu ini merupakan instrumen kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yang paling penting juga bahwa pemilu ini sebagai manifestasi dan implementasi dari prinsip hak asasi manusia atau hak warga negara yang masuk di dalam kategori hak politik yang merupakan hak yang sangat fundamental di mana setiap warga negara itu memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih, juga hak untuk aktif dan berpartisipasi di dalam pemerintahan. Jadi berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mesti dicatat ya, bahwa beberapa hal yang penting terkait tentang pemilu adalah bahwa pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Artinya negara demokrasi tentu harus ada penyelenggaraan pemilu, karena tentu pemilu ini menjadi hal yang sangat atau instrumen yang sangat kompatibel untuk melaksanakan konsep kedaulatan rakyat itu. Yang kedua, pemilu sebagai penyalur atas hak asasi manusia, khususnya hak politik tadi ya. Jadi pemilu ini merupakan instrumen pelaksanaan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemilu juga merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. Dalam sistem demokrasi modern tentu pemerintahan itu selain juga harus legal, juga harus legitimate gitu ya. Legal itu ya sesuai aturan hukum, proses pergantian pemerintahannya, tetapi juga harus legitimate. Legitimate itu artinya mereka yang duduk di dalam lembaga pemerintahan tentu merekalah yang dikehendaki secara mayoritas oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya mereka yang duduk di eksekutif maupun di legislatif itu betul-betul yang dikehendaki oleh rakyat secara mayoritas. Itulah yang kemudian disebut pemerintahan yang legitimate atau memiliki legitimasi yang kuat. Kalau pemerintahan tidak memiliki legitimasi yang kuat, itu kan akan menjadi pemerintahan yang tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Karena mereka yang menjalankan pemerintahan tidak dikehendaki oleh mayoritas rakyatnya. Tentu ini akan menjadi problem tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya dalam negara yang punya penduduk besar ya, atau di negara modern seperti saat ini, tentu demokrasi bisa dilakukan melalui sistem perwakilan atau representatif demokrasi atau demokrasi tidak langsung, indirect demokrasi. Jadi setiap warga negara dalam daerah pemilihan atau disebut sebagai dapil itu kemudian nanti memiliki wakil-wakil. Dalam setiap dapil itu nanti akan disediakan alokasi jumlah kursi. Misalkan DPR RI di Dapil 1, misalkan Jawa Timur, nah, itu memiliki 10 kursi misalkan. Maka dalam jumlah masyarakat satu dapil itu memiliki 10 wakil di dalam parlemen atau di dalam DPR. Itulah demokrasi perwakilan. Peserta pemilu ya itu dapat berasal dari kelembagaan atau partai politik dan juga bisa dari perorangan. Nah, partai politik sudah saya jelaskan minggu lalu. Kalau perorangan ini khusus untuk pemilu DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga pilkada. Karena pilkada bisa dari calon perorangan di luar partai politik. Selain itu semua tentu tidak bisa terlepas dari partai politik. Pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pesertanya adalah partai politik. Pilpres ya, meskipun pesertanya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, tapi pasangan calon dan
pasangan calon presiden dan wakil presiden itu wajib diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Maka tentu tidak terlepas juga dari entitas kelembagaan yang bernama partai politik itu. Nah, untuk mempertegas keberadaan pemilu dalam demokrasi atau dalam negara demokrasi, saya tampilkan ini pendapat dari Larry Diamond ya, bahwa di sini disebutkan soal negara yang menganut sistem demokrasi ya, itu paling tidak harus memenuhi 4 elemen kunci ya, menurut Larry Diamond. Jadi negara yang menganut sistem demokrasi itu paling tidak harus memuat 4 elemen kunci. Yang pertama adalah a political system for choosing and replacing the government through free and fair election. Atau maksudnya adalah bahwa dalam negara demokrasi itu pergantian dan pemilihan pemerintahan ya, itu harus melalui pemilu yang bebas dan adil. Jadi pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan ya, itu harus dilakukan melalui pemilu. Jadi pemilu ini kemudian wajib adanya di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, karena pemilu menjadi sebuah instrumen untuk menentukan suara mayoritas atau kehendak rakyat secara mayoritas sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih siapa-siapa yang dikehendaki yang akan duduk atau menggantikan pemerintahan, baik di dalam eksekutif maupun dalam legislatif. Yang kedua, menurut Larry Diamond, salah satu ciri negara demokrasi harus memiliki elemen, salah satunya adalah the active participation of the people as citizen in the politic and civic life. Artinya bahwa partisipasi rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat di dalam politik itu harus ada, harus aktif gitu. Harus ada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu, dan juga dalam politik. Itu merupakan ciri dari negara demokrasi. Yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara. Jadi jaminan perlindungan HAM untuk warga negara itu bagian dari kunci negara itu disebut sebagai negara yang demokratis. Yang terakhir ada rule of law atau supremasi hukum. Jadi hukum menjadi panglima tertinggi dalam negara demokrasi. Artinya demokrasi ini harus disandingkan dengan nomokrasi ya. Agar demokrasi ini tidak berjalan secara carpe diem atau anarkis secara anarkis. Demokrasi tanpa aturan hukum maka akan terjadi anarkisme. Ya. Tapi aturan hukum atau nomokrasi tanpa demokrasi bisa menjadikan satu pemerintahan yang otoriter ya, karena pemerintahan menggunakan alat hukum sebagai penyelenggara pemerintahan. Maka harus imbang antara demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi kita diatur dan disebutkan secara jelas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti di sini adalah satu harmonisasi antara konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi dengan konsep nomokrasi. Seperti itu. Saya lanjutkan, nah ini menurut international idea bahwa juga disampaikan di sini negara demokrasi itu tentu di dalamnya harus dipenuhi beberapa unsur atau elemen sebagai penentu negara itu disebut sebagai negara demokrasi. Ini yang saya tampilkan dalam bagan lingkaran ini, bahwa demokrasi itu paling tidak memuat yang pertama adalah ada populer kontrol, atau dalam bahasa konstitusi kita itu adalah kedaulatan rakyat ya. Jadi kendali dari rakyat itu harus ada. Itu disebut sebagai negara demokrasi. Jadi kendalinya itu ada di tangan rakyat, penentunya rakyat, bukan pemerintah.
bukan golongan tertentu, apalagi orang tertentu gitu. Maka negara demokrasi harus terdapat populer kontrol atau disebut sebagai kedaulatan rakyat itu sendiri. Dan ada political equality atau kesamaan hak politik warga negara. Yang di dalamnya juga terdapat bahwa sebagai negara demokrasi ini harus ada representative government atau pemerintahan yang representatif, yang ditandai di dalamnya ada proses elected government atau pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Ada free political party atau partai politik yang bebas, ya seperti saat ini itu kan semua punya hak untuk mendirikan partai politik ya di era demokrasi ini. Kemudian ada clean election atau pemilihan umum yang clean, yang bersih ya. Menurut International IDEA, pemilu yang bersih, yang clean itu menjadi syarat penting menjadi adanya sebuah negara demokrasi dalam sebuah negara. Itu adalah gambaran umum mengenai tentang what is the election atau electoral law atau pemilu ya. Pemilu merupakan satu instrumen kedaulatan rakyat di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Itu dulu penjelasan saya hari ini mengenai tentang apa itu pemilu ya. Nanti kemudian akan kita lanjutkan bagaimana sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan juga kerangka hukumnya. Nanti juga kita akan masuk dalam bagaimana sistem pemilu yang tentu itu bagian dari electoral governance atau tata kelola penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya ada rule making, kemudian rule implementation, dan yang terakhir ada rule adjudication atau penegakan hukum pemilu. Itu dulu perkuliahan hari ini. Jangan lupa absen untuk diisi di ini ya, meskipun sudah saya screenshot di sini dan saya rekam, tapi mohon untuk mengisi absensi di grup WhatsApp. Itu dulu dari saya. Nanti akan kita lanjutkan diskusi ya. Monggo nanti ada pertanyaan silakan untuk disampaikan baik di sini secara langsung maupun di grup WhatsApp.